Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Nur Hikmawati dari Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya rancang dengan judul Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan SMAN 1 Moyo Utara. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini dengan landasan perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, lebih khususnya teknologi informasi pada abad ke-21 yang telah banyak mempengaruhi keberadaan dan perkembangan perpustakaan. Di sini perpustakaan berfungsi sebagai lembaga yang mengelola sumber informasi dan pelestarian bahan-bahan pustaka hasil dari budaya bangsa yang berharga, gudang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan serta bidang jasa informasi yang dapat diarsipkan dan dikelola secara baik dan profesional agar dapat mewujudkan sistem perpustakaan yang sangat unggul dan perpustakaan yang dapat menunjukkan eksistensinya dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan yang sangat banyak. Perpustakaan yaitu satuan kerja, organisasi, badan atau lembaga. Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri sendiri tetapi juga bisa termasuk bagian organisasi di atasnya yang lebih tinggi. Perpustakaan terdiri dari suatu organisasi yang lebih tinggi seperti perpustakaan khusus atau kedinasan dan perpustakaan sekolah. Di sini saya mengambil contoh perpustakaan yang tepat saya menjadikan penelitian, yaitu perpustakaan SMA Negeri 1 Moyo Utara. Saat ini masih mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian, serta pengadaan buku yang masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara dicatat di dalam buku besar, sehingga mengakibatkan penumpukan maupun kehilangan data-data yang sudah dicetak tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini perumusan masalahnya yaitu bagaimana membangun sistem informasi manajemen perpustakaan SMA Negeri 1 Moyo Utara untuk mempermudah pengelolaan data perpustakaan. Kemudian batasan masalah di sini saya jabarkan menjadi 4 bagian, yaitu sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Kedua, membangun sistem informasi perpustakaan dengan model MVC, model View Controller, dengan menggunakan framework coordinator. Yang ketiga, sistem ini dapat memproses literatur buku, pendaftaran, peminjaman, serta pengembalian. Dan yang terakhir, yang keempat, menampilkan informasi dalam bentuk visual grafik pada periode tertentu. Maksud dari penelitian yang saya lakukan ini, maksudnya yaitu ingin merancang sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 1 Moyo Utara. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu membangun sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan SMA Negeri 1 Moyo Utara yang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan dari pustakawan. Dan yang selanjutnya, kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu sebagai sistem informasi manajemen, peminjaman dan pengembalian pada perpustakaan SMA Negeri 1 Moyo Utara yang dapat meningkatkan kualitas kinerja dari perpustakaan ini. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu sistem. Menurut Sutarman 2012 bahwa
Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Dan yang kedua, menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut pendapat Vatansyah 2015, bahwa sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Yang kedua yaitu informasi. Menurut Jogianto HM 1999, informasi adalah hasil dari pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem informasi yang dikombinasikan dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, produser, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Ini menurut pendapat John F. Nash tahun 1995. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Menurut Jogianto Hartono tahun 2000, pengertian dari sistem informasi manajemen yaitu kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengelola dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang kelima, manajemen. Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dalam memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang keenam, perpustakaan. Menurut Trimo tahun 2005, perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka yang baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah perpustakaan mencari informasi yang diperlukannya, dan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, PHP atau disebut dengan Hypertext Processor. Menurut Arif 2011C, PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman website yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dengan format HTML. Yang selanjutnya yaitu MySQL. MySQL menurut Agus Saputra 2012 dalam bukunya mendefinisikan MySQL merupakan salah satu database kelas dunia yang sangat cocok bisa dipadukan dengan bahasa pemrograman PHP. Yang kesembilan, WML. WML menurut dari Martin Fowler tahun 2005, WML atau bisa disebut dengan Unified Modeling Language adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. UML dibagi menjadi 3 bagian, yaitu use case diagram. Use case diagram
yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistemnya. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram ini adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis maupun menu yang ada pada perangkat lunak. Yang ketiga yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem. Yang selanjutnya bab ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara kualitatif. Kualitatif ini menjadi 3 bagian: observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian setelah pengumpulan data sudah ada, lanjut akan dilakukan perencanaan sistem. Pada perencanaan sistem ini akan ada metode analisis sistem, UML, itu akan dirancang secara detail. Yang kedua, data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data diproses langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, data dan informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Ini merupakan pendapat dari Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara 2010. Yang kedua, data primer. Data ini diperlukan dalam bentuk tertentu. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan dalam statik, biasanya tersedia dalam kantor-kantor atau pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta, ataupun badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. Ini merupakan pendapat dari Moehar 2002. Selanjutnya yang ketiga, sumber data informasi. Sumber data informasi yaitu dari pustakawan yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan informasi yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu observasi. Observasi dilaksanakan berlokasi di SMA 1 Mei Utara. Yang kedua, wawancara. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan penanggung jawab perpustakaan. Yang ketiga, studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung dari sumber yang lain seperti jurnal, skripsi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari pertama, wawancara adalah suatu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Yang kedua, observasi adalah metode yang dipakai peneliti untuk mengamati perilaku atau studi atau situasi individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok terfokus adalah jenis instrumen yang berbeda dengan wawancara. Instrumen ini yaitu pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Biasanya metode diskusi kelompok ini terarah dengan populer
yang sangat populer ketika melakukan penelitian dengan perilaku, perpustakaan, dan ilmu informasi, ilmu kearsipan, catatan, dan teknologi informasi. Yang keenam, lokasi penelitian. Dalam membangun sistem informasi manajemen perpustakaan SMA 1 Mei Utara ini, tempat yang penulis gunakan yaitu di SMA Negeri 1 Mei Utara yang berlokasi di Jalan Batu Tamin, Desa Sebewe, Kecamatan Mei Utara, Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dengan kode pos 84381. Jadwal pelaksanaannya yaitu dibutuhkan rentang waktu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, proposal ini, yaitu selama 2 bulan terhitung dari bulan November sampai Desember 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.